Oke, sebelum kita mulai pembahasan ini, gue mau disclaimer dulu bahwa pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube, tidak bermaksud untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube, tetapi ini murni adalah sebuah informasi yang semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua, terutama bagi anak-anak muda. Karena ini berhubungan dengan sebuah kasus, ya hubungan percintaan anak muda yang berakhir dengan, menyedihkan banget. Oke, gue harap semua kalangan umur harus mendengar ini sebagai bentuk pelajaran. Geng, hari ini kita bakal membahas tentang sebuah kasus yang lagi rame banget di awal bulan ini, yang berhubungan dengan seorang musisi asal Amerika Serikat yang juga sekarang sedang naik daun. Gue yakin banget banyak dari kalian yang udah tahu lagunya, banyak pendengarnya yang juga berasal dari Indonesia. Nama musisi tersebut adalah David. Ini gue sedikit mau meluruskan, geng. Ada beberapa orang yang gue lihat baru tahu kalau nama penyanyi ini bacanya David. Nah, ada yang ngebacanya itu Daud gitu. Sampai gue ngakak-ngakak sih pas ada yang baca namanya Daud. Ya emang tulisannya kayak Daud sih. Jadi geng, ya David ini kasusnya itu cukup mengerikan karena penuh dengan misteri dan kontroversi, berhubungan dengan lagu-lagu yang dia buat, berhubungan dengan setiap lirik yang ternyata berisikan sebuah kejadian yang bikin bulu kuduk merinding. Nah, jadi gini. Tiba-tiba ya pada suatu hari ketika David ini sedang konser di luar kota, ya, ada sebuah mobil Tesla yang terparkir di sebuah parkiran yang cukup luas. Di saat itu mobilnya udah berdebu, ya, seperti udah nggak kepake, udah nggak ada pemilik. Tiba-tiba itu mobil mengeluarkan bau yang nggak sedap. Setelah diperiksa, ternyata di dalam mobil tersebut ada, ya, itu. Sorry nih, gue belum bisa sebutkan. Nanti gue bakal sebutkan di belakang. Nah, ketika diperiksa, wah ini siapa? Sudah membusuk, sudah hancur. Dan ketika diperiksa ini mobil milik siapa? Ternyata tercatat mobil tersebut adalah mobil milik David. We have an update right now on a disturbing story out of California, where Los Angeles police have identified badly decomposed human remains found inside of an impounded Tesla last week. Ketika kasus ini mencuat, gemparlah publik, terutama para fans dari David ini. Tapi pada saat itu, sepertinya publik masih berpositif thinking. Mereka nggak percaya kalau David yang melakukan hal ini. Mereka yakin David nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Kebetulan aja mobilnya dipakai atau justru dicuri, lalu dijadikan sebagai tempat pembuangan hal tersebut. Yang melakukan hal itu adalah pelaku kejahatan yang entah siapa. Nah, itulah yang dipercayai oleh publik, terutama para fansnya. Nah, tapi baru-baru ini, kabar ini kan terus berkembang. David ini dimintai keterangan, dia kooperatif, dan akhirnya ya polisi berhasil mendapatkan identitas dari orang yang ditemukan di dalam mobil David ini, yang sudah dalam kondisi membusuk ini. Ternyata terungkap fakta di baliknya. Setelah diprofiling oleh polisi, justru David sangat mungkin terlibat di dalam kasus ini, geng. Bahkan, ya, dia memiliki hubungan khusus. Bahkan itu adalah pacarnya yang sudah beberapa tahun menghilang. Dan setiap lirik lagu David itu semacam clue yang mengarah kepada orang ini. Dan bahkan David sempat membuat lagu dengan nama orang ini. Dan mulai banyak foto-foto antara David dengan orang tersebut ketika masih hidup tersebar di sosial media. Bahkan netizen juga akhirnya menguak kalau ternyata di beberapa karyanya David banyak yang menunjukkan bukti-bukti yang sangat jelas kalau secara nggak langsung ya David ini udah kayak orang psikopet ya. Sorry gue plesetin kayak psikopet gitu ya. Yang pengen banget orang-orang tahu bahwa apa yang dia lakukan di dalam hidupnya dia, tapi dia sampaikan di dalam liriknya. Nah, sebenarnya kejadian kayak gini itu gak jarang terjadi. Udah beberapa kali terjadi terhadap musisi-musisi kulit hitam terutama yang ada di Amerika. Gue contohin kayak salah satunya rapper YNW Melly yang menceritakan lewat lagunya tentang sebuah kasus yang dia lakukan sampai akhirnya dia dipenjara. Terus ada Bobby SH Murda ya, yang lagi naik daun tapi isi lagunya justru menceritakan sebuah kasus yang pernah dia jalani juga. Gara-gara lagu itu dia tertangkap juga. Nah, sekarang terjadi ke David. Nah, ini benar-benar banyak banget misterinya. Pembahasan kali ini menurut gua harus banget kalian dengar sampai akhir. Ya, langsung aja kita bahas secara lengkap.
Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, untuk pembahasan pertama ya, kita akan membahas dulu awal mula penemuan ya di dalam mobilnya David. Jadi geng, semuanya berawal di hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar jam 12:20 siang waktu setempat. Ada beberapa petugas yang sedang bekerja di tow yard yang berada di kawasan Hollywood Hills. Tow yard ini itu adalah tempat penyimpanan kendaraan yang sudah diderek atau yang ditarik oleh pihak berwenang atau perusahaan derek. Ya misalkan nih kayak udah terbengkalai, nggak terpakai, nggak diambil-ambil, itu diderek di satu lapangan besar, satu parkiran besar. Dan biasanya kendaraan yang masuk ke tow yard ini disebabkan karena beberapa alasan seperti parkir sembarangan atau melanggar aturan atau terlibat kecelakaan lalu lintas, disita oleh polisi atau pihak yang berwenang, atau justru mogok di jalan dan dibawa oleh jasa derek. Mobil-mobil tersebut bakal disimpan di sana sampai pemiliknya datang untuk mengambil kembali dan membayar biaya derek atau dendanya dan juga biaya penyimpanan, biaya parkirnya. Beberapa petugas di sana ya itu menderek sebuah mobil yang berjenis Tesla, mobil listrik. Awalnya nggak diketahui itu mobil siapa. Yang biasanya ya pemiliknya nanti kan bakal datang sendiri untuk melihat atau ngecek apakah mobil dia diderek ke sana. Nah, mobil Tesla yang diderek tadi ternyata nggak diambil-ambil. Bahkan bisa dikatakan menahun gitu. Beberapa petugas yang bekerja di tow yard tersebut ya tiba-tiba mencium aroma yang nggak sedap. Aroma bau busuk, aroma bangkai yang awalnya mereka pikir mungkin ini sampah yang membusuk atau justru ada bangkai binatang yang tergeletak di daerah sana. Tapi hal tersebut ya justru semakin aneh karena terasa bukan seperti sesuatu yang biasa. Nah, karena merasa penasaran, mereka mencari tahu sumber dari aroma tersebut berasal dari mana. Akhirnya ditelusurilah ketika aroma tidak sedap itu berasal dari mana, ya ternyata diketahui berasal dari sebuah mobil Tesla yang terparkir di tow yard tersebut. Nah, mereka berharap bahwa aroma ini ya berasal dari bangkai tikus atau mungkin hewan-hewan yang lain lah yang mungkin terjebak di dalam mobil. Walaupun di saat itu agak sedikit aneh karena misalkan benar itu bangkai tikus, aromanya nggak akan semenyengat itu. Nah, mereka udah was-was aja di saat itu karena mobil-mobil yang diderek ke sana itu jarang banget diperiksa isi dalamnya. Untuk itu, petugas pun berinisiatif untuk membongkar paksa bagian bagasi mobil tersebut karena ini udah nggak masuk akal. Ya walaupun itu sebenarnya nggak boleh, nah tapi terpaksa mereka lakukan karena baunya udah menyengat banget. Nah ketika dibongkar, disitulah mereka menemukan sesuatu yang di luar ekspektasi mereka. Bukan sampah, bukan bangkai tikus atau bangkai hewan, melainkan itu adalah manusia. Ditemukan di dalam sebuah kantong, ya. Dan petugas tow yard itu langsung memanggil pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan tersebut dan segera datang ke lokasi. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian dan petugas medis yang datang ke sana, ya, apa yang ditemukan ini sudah tidak lagi berbentuk selayaknya manusia utuh, sebab kondisinya sudah terpisah-pisah dan sudah dalam keadaan yang membusuk. Dikonfirmasi bahwa ya, ini merupakan seorang wanita yang mengenakan top, legging berwarna hitam, gelang rantai berwarna kuning berbentuk huruf W, mengenakan anting-anting dan memiliki tato bertuliskan SHHH 4 kali hanya, jadi bacanya gitu. Itu terletak di jari telunjuk kanannya. Dan kantor pemeriksa medis Los Angeles menyebutkan bahwa perempuan ini memiliki rambut hitam bergelombang dan tingginya sekitar 157 cm. Nah, pihak berwenang memperkirakan bakal membutuhkan waktu untuk bisa mengidentifikasi ini siapa dengan tepat, mengingat ya kondisinya udah nggak sepenuhnya utuh dan dalam kondisi yang sudah membusuk. Dan meskipun tidak langsung diketahui bagaimana atau kapan tepatnya dia kehilangan nyawa, polisi sudah menganggap kasus ini sebagai kasus penghilangan nyawa, yang artinya ada pelakunya. Kemudian polisi langsung mencari tahu, ini mobil Tesla, mobil siapa? Ya kan? Diketahui ternyata kalau mobil Tesla itu tercatat ya bernomor polisi asal Texas dan terregistrasi atas nama David Anthony Burke. Nah, yang merupakan nama asli dari seorang penyanyi yaitu David, ya tulisannya D4VD. Menurut keterangan dari petugas tow yard, ya, mobil milik David ini masuk ke tow yard tersebut beberapa hari sebelum penemuan jasad. Masuk ke tow yard beberapa hari sebelum penemuan itu terjadi.
Nah, jadi bisa dikatakan ya, berarti apa yang ditemukan oleh petugas dan polisi di dalam mobil itu udah ada sejak lama. Dan karena mobil itu terparkir di sebuah tempat yang melanggar, barulah dibawa ke tow yard itu, geng. Bertepatan dengan penemuan tersebut, David, si pemilik mobil, sebenarnya sedang melakukan tour yang bernama Withered di Minneapolis. Nah, jadi dia ya sedang tidak ada di sekitar lokasi tow yard tersebut. Dan disinilah timbul asumsi, apakah mobilnya David ini mungkin dicuri oleh seseorang yang mungkin ini adalah pelaku dari aksi penghilangan nyawa dengan memanfaatkan situasi David yang sedang menjalani tour. Dan menurut informasi yang gue dapatkan dari media New York Post, ya, David ini nggak pernah mengajukan kehilangan atau pencurian mobil ke polisi. Sehingga pada saat itu masih diragukan kalau mobil tersebut memang dicuri. Ya kalau memang mobil itu dicuri kan harusnya Davidnya ngelapor gitu. Asumsi yang beredar pada saat itu, ya ada seseorang yang mungkin diam-diam masuk ke tow yard dan membuang hal tersebut secara acak. Jadi mobil-mobil mana aja nih yang bisa ditaruh itu, dah disembunyikanlah di situ oleh si pelaku. Nah, orang-orang mikirnya kayak gitu. Masih belum ada yang percaya kalau David ini berhubungan dengan kasus ini. Nah, namun geng, semua tebakan dan kebetulan yang dianggap tersebut ya ternyata terbantahkan. Jadi polisi melakukan penyisiran di area tempat mobil itu diparkir dan mencari video yang bisa mengidentifikasi siapa pengemudinya, siapa orang yang mungkin memasukkan hal tersebut sehingga polisi bisa mengetahui dan memecahkan kasus ini. Nah, beberapa orang yang tinggal di blok tempat mobil David ini ditinggalkan mengatakan kepada media TMZ kalau polisi sempat menyisir area tersebut dan berbicara dengan setiap tetangga yang bisa mereka lacak untuk melihat apakah ada rekaman CCTV yang merekam ketika mobil itu lewat di sekitar area tersebut atau enggak. Dari informasi yang didapatkan oleh media TMZ, polisi nggak cuma meminta warga untuk menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan jalan utama tempat mobil diderek, tapi juga polisi mencari video yang menunjukkan gang-gang yang ada di area tersebut. Dan sepertinya polisi sangat yakin jika mobil itu tidak lewat jalan utama, yang kemungkinan besar mobil David ini melewati gang-gang kecil sebelum akhirnya ditinggalkan agar tidak terdeteksi. Media TMZ mendapatkan laporan kalau polisi mendapatkan video yang menunjukkan kondisi dari gang di area tersebut dari salah satu warga yang tinggal di sana. Cuma sayangnya di video tersebut tetap nggak terlihat adanya mobil David. Lalu TMZ juga mendapatkan informasi bahwa ada tetangga yang menelpon untuk menderek mobil di awal bulan September ini dan dia sudah berbicara dengan polisi serta menyerahkan rekaman tersebut. Nah, cuma ya pihak TMZ tidak bisa mengkonfirmasi lebih lanjut apakah video yang diserahkan oleh si tetangga ini memperlihatkan apakah ada pengemudi di mobil itu atau enggak. Ada faktor yang mempersulit polisi untuk mengetahui rute dari mobil ini dan siapakah pengemudinya, yaitu ada beberapa rumah yang ada di area tersebut ternyata bukanlah rumah yang dipakai untuk tempat tinggal permanen. Ya kita tahu ya geng, rumah-rumah yang ada di area Hollywood itu rumah-rumahnya kan besar. Nah, biasanya rumah tersebut digunakan untuk tempat orang-orang mengadakan pesta, atau sekalipun ada yang tinggal di sana ya mereka cuma sebatas nyewa bulanan gitu ya, dan jangka waktu sewanya itu enggak untuk jangka panjang. Nah, jadi rumah tersebut nggak terlalu proper untuk rekaman CCTV dan lain-lainnya. Nah, jadi bisa dikatakan ya, pada saat mobil David ini lewat, kondisi rumah sudah kosong atau mungkin orang yang menyewa rumah tersebut saat ini sedang tidak berada di sana. Nah, untuk itu polisi harus menghubungi pemilik dari rumah tersebut untuk memastikan keberadaan dari mobil David yang kemungkinan lewat di depan rumah tersebut. Bisa jadi tuh rumah ada CCTV-nya tapi orangnya nggak ada di lokasi. Kayak rumah itu cuma rumah villa gitu ya, buat orang liburan akhir pekan doang. Nah, jadi agak repot polisi untuk bisa mendapatkan rekaman CCTV lain dari para tetangga. Sementara itu geng, si penyanyinya sendiri ya, David, pada saat itu sedang melakukan tour. Nah, dia sudah diberitahukan tentang penemuan mengerikan ini, yaitu seorang perempuan di dalam mobilnya. Kemudian David merespon insiden ini melalui seorang juru bicaranya yang berbicara kepada media NBC News bahwa David sudah diberitahu tentang hal itu. Dan meskipun dia masih melakukan tour, dia bakal bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang alias dia kooperatif katanya. Pihak Universal Music Group, itu perusahaan induk dari Interscope Records, sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengacara David. Namun pengacaranya nggak segera menanggapi dengan memberikan jawaban geng. Nah, barulah keesokan harinya setelah ditemukan satu jasad di mobilnya David, tiba-tiba ditemukan lagi satu lagi nih di dalam mobil yang ada di tow yard juga, tapi yang berada di Los Angeles bagian selatan. Nah, tow yard tersebut berada di dekat Western Avenue dan juga Gage Avenue, sekitar 11 km dari selatan Hollywood. Nah, akhirnya kan di dalam 2 hari itu ditemukan 2 jasad tapi dalam kondisi yang
mirip-mirip gitu. Dan mulai adanya asumsi kalau jangan-jangan kasus ini adalah aksi penghilangan nyawa yang berantai. Nah, jadi di saat itu orang belum tahu tuh ini apakah berkaitan nih dua kasus ini atau justru berbeda dan kebetulan aja. Nah, cuma di saat itu juru bicara kepolisian yang bernama Jennifer Forkish itu membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa penemuan yang kedua ini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan penemuan yang pertama di mobilnya David. Jadi dua kasus ini adalah dua kasus yang berbeda dan kebetulan aja ditemukannya berdekatan. Jadi meskipun pada saat itu David belum terbukti terlibat di dalam kasusnya, karir David ikut berimbas, geng. David sebelumnya kan ikut berkolaborasi dengan campaign pemasaran dari brand Crocs dan juga Hollister untuk produk terbaru mereka. Nah, cuma ketika penemuan ini ditemukan di dalam mobilnya David, kedua brand tersebut langsung menarik gambar promosi mereka atau meng-cancel kerjasama mereka dengan David dari situs web dan halaman media sosial mereka. Gambar produknya masih bisa kita lihat di internet, tapi wajah David yang ada di foto tersebut dihapus atau disensor. Terus geng, pendiri dan CEO dari Magnitude yang bernama Scott Credy, ini adalah sebuah firma konsultan pemasaran atau komunikasi. Nah, dia ini bilang bukan sebuah hal yang mengejutkan kalau David ini dihapus di dalam campaign tersebut, mengingat potensi dampaknya terhadap reputasi brand Crocs dan Hollister tadi. Nah, tindakan ini mungkin ya untuk mengamankan perspektif masyarakat terhadap citra brand tersebut. Nah, Credy ini juga mengatakan mempertahankan David di dalam campaign tersebut bisa beresiko karena investigasi yang sedang berjalan dan keterkaitan dengan campaign tersebut bisa merusak brand mereka dan pada akhirnya berdampak pada hubungan brand dengan pelanggan. Nah, ditakutkan kalau brand tersebut ya bakal jadi jelek lah namanya. Di saat kejadian ini udah berjalan, David dikabarkan tetap menjalankan beberapa acara yang tergabung di dalam turnya setelah berita mengenai penemuan jasad di mobilnya tersebut. Tapi David diketahui membatalkan pertunjukan atau konsernya di daerah Seattle yang dijadwalkan pada tanggal 17 September, hari dimana ketika ya penemuan tersebut secara resmi diidentifikasi. Nah, jadi teridentifikasi itu adalah perempuan, teridentifikasi itu adalah seseorang yang ternyata dikenal oleh David. Nah, jadi David langsung meng-cancel lah. Nah, dan karena sudah kurang lebih setengah bulan sejak hal itu terjadi atau ditemukan, ya, saat ini polisi sudah mengantongi identitas dari jasad tersebut. Siapakah dia dan bagaimanakah hubungannya dengan David? Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasannya. Identitas perempuan yang ditemukan di dalam mobil David ini. Jadi geng, saat ini polisi sudah mendapatkan identitas dari jasad perempuan yang ditemukan di dalam mobil David. Nah, perempuan tersebut bernama Celeste Rivas Hernandez dan usianya masih 15 tahun. Nggak cuma itu geng, sebelum ditemukan ya, ternyata Celeste ini pernah dinyatakan hilang di Lake Elsinore. Nah, hilangnya Celeste ini ya nggak baru dilaporkan beberapa hari sebelum pada akhirnya dia ditemukan di dalam mobil itu, enggak. Berdasarkan poster yang beredar, laporan hilangnya dia itu udah hilang dari saat berusia 13 tahun. Serem gak tuh? Merinding gak tuh? Di dalam poster tersebut diketahui kalau Celeste ini lahir pada tanggal 9 Juli tahun 2010 dan terakhir terlihat pada tanggal 4 Mei tahun 2024 di Lake Elsinore, California. Dia pergi dari rumahnya di jam 9 malam waktu setempat pada tanggal tersebut. Dan ciri-cirinya, si Celeste ini memiliki mata dan rambut berwarna coklat. Pakaian terakhir yang dia kenakan adalah celana abu-abu dan sweater berwarna hitam. Dan dia juga mengenakan topi serta sandal bergambar Hello Kitty. Nah, mengapa bisa Celeste ini hilang selama itu? Kok bisa menghilang kayak gitu? Apakah dia adalah korban penculikan atau gimana? Kalau memang David pelakunya misalkan, masa iya artis terkenal bisa menculik seorang perempuan tapi nggak ketahuan? Nah, inilah yang masih menjadi misteri. Dan meskipun sudah mendapatkan identitasnya, kantor pemeriksa medis wilayah Los Angeles masih belum menentukan penyebab dari meninggalnya dia. Dan saat ini geng, setidaknya ketika gue syuting video ini, Los Angeles Police Department atau LAPD belum memiliki klasifikasi kejahatan dari coroner terkait modus atau bagaimana Celeste ini meregang nyawa. Nah, oleh karena itu, LAPD itu belum memiliki informasi tersangka saat ini. Nah, jadi belum ada daftar nama yang kemungkinan bakal jadi tersangka. Tapi, setelah identitas dari Celeste ini terungkap, asumsi netizen justru langsung berbalik, geng. Mulai mengait-ngaitkan kalau David ini ada di dalam kasus tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai David yang diduga memiliki hubungan dengan Celeste.
Mulai banyak spekulasi yang bermunculan di internet kalau David ini memiliki hubungan geng dengan Celeste tadi. Yang mana ini diungkapkan oleh ibunya Celeste sendiri dalam wawancaranya dengan media TMZ. Dan wawancara ini terjadi sebelum identitas dari Celeste dikonfirmasi oleh pihak kepolisian bahkan. Di wawancara tersebut ibunya bilang kalau Celeste ini sudah hilang lebih dari setahun lamanya. Dan pada saat dia menghilang, usianya masih 13 tahun. Berdasarkan ciri-ciri dari jasad yang ditemukan oleh polisi, menurut ibunya Celeste nih, jasad tersebut mirip banget, identik banget dengan ciri-ciri fisik dari anaknya. Dalam rentang waktu tersebut, ibunya mengatakan kalau Celeste ini sebenarnya sedang berpacaran dengan seseorang, yaitu pria yang bernama David. Wah, berkaitan nih. Dan memang David ini kan nama yang bisa dikatakan pasaran ya di saat itu ya, apalagi untuk di Amerika. Tapi kok kebetulan banget nama pacarnya Celeste ini sama dengan nama aslinya David, yaitu sama-sama David juga dan pemilik dari mobil yang ditemukan jenazah wanita tadi. Kalian ingat gak geng? Kalau jenazah tersebut ciri-cirinya yang paling gampang untuk dikenali adalah ada tato yang bertuliskan SHHH, HES gitu ya tulisannya. Nah, apa sebenarnya maksud dari tato ini? Nah, tato dengan tulisan seperti itu bukan merupakan tato unik yang dimiliki oleh Celeste aja ternyata. Karena artis-artis terkenal seperti Rihanna juga ternyata memiliki tato dengan tulisan yang sama. Dia membuat tato tersebut ya di jari telunjuk kanannya pada tahun 2008 dan kabarnya geng, Lindsay Lohan, terus Lily Allen dan beberapa artis lain juga memiliki tato yang sama. Nah, di bulan April hingga awal bulan Agustus tahun 2025, media TMZ melihat foto-foto dari David nih. Dan terlihatlah dari foto-fotonya tersebut, dia tidak memiliki tato itu. Namun di bulan September 2024, David pertama kalinya terlihat tiba-tiba memiliki tato yang sama seperti tatonya Celeste ini. Tato SHHH tadi. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau gimana geng menurut kalian? Nah, kemudian dari informasi yang gue dapatkan dari media TMZ, David ini sudah melakukan tur selama beberapa waktu dan belum kembali ke Los Angeles sama sekali selama lebih dari sebulan. Polisi sampai saat ini belum mengungkapkan siapa yang mengemudikan mobil tersebut ya, mobilnya David. Tapi mobilnya David ini dikabarkan ditinggalkan di sebuah jalan yang ada di Hollywood sehingga disita pada tanggal 5 September kemarin. Makanya dibawa ke tow yard tadi. Masih menjadi pertanyaan nih, apa alasan mobil tersebut dibiarkan kayak gitu aja di jalanan dan saat ini masih dalam penyelidikan. Tapi ada netizen yang membagikan sebuah video ketika mobil Teslanya David ini dibiarkan begitu saja di jalanan, geng. Katanya ya, pemutar musik di mobil tersebut menyala dan memutar lagu yang cukup menyeramkan. Dan suara musiknya nggak berhenti-henti sampai mengganggu warga yang ada di sana. Dan selain itu, kabarnya juga warga di sana sudah mencium aroma yang nggak sedap dari dalam mobil sebenarnya. Oleh karena itu, warga di sana menelpon pihak berwenang untuk menderek mobil tersebut. Kemudian media TMZ juga merilis sebuah laporan nih geng, yang menyebutkan kalau David ini ternyata sempat terlihat di sekitar tempat tinggalnya Celeste sebelum akhirnya Celeste dilaporkan menghilang di tahun 2024. Media TMZ memeriksa sebuah foto yang menunjukkan ketika David berinteraksi dengan seorang pria yang sedang memegang tas atau paper bag gitu. Nah, berdasarkan dari data yang diambil dari Google Maps ya, David ini berada di Lake Elsinore, California yang berada di daerah Riverside County yang berjarak 70 mil dari pusat kota Los Angeles. Dari data Google Maps inilah, David berdiri sekitar 0,3 mil dari rumah tempat Celeste ini tinggal bersama dengan keluarganya sebelum akhirnya dia menghilang di bulan April 2024. Dari tempat tersebut, jika berjalan kaki ya, David bisa menempuh perjalanan sekitar 6 menit ke rumah keluarganya Celeste ini. Nah, kemudian media TMZ juga mendapatkan foto yang beredar di sosial media, yaitu sebuah foto yang memperlihatkan David sedang bersama seorang perempuan yang penampilannya sangat mirip dengan Celeste. Nah, foto tersebut kemungkinan diambil ketika David dan Celeste ini sedang video call bersama dengan seseorang. Video call tersebut kemudian di screenshot dan disitulah tertulis dengan jelas, Celeste and David don't let me sleep. Lalu, media TMZ juga mendapatkan laporan pada saat David membatalkan pertunjukannya di Seattle pada tanggal 17 September kemarin, yang diduga kalau David ini balik lagi ke Los Angeles pada pagi harinya. Ini pertanyaannya, untuk apa dia balik ke Los Angeles? Masih belum diketahui. Tapi ada yang mencurigai kalau ketika dia balik ke Los Angeles itu adalah hari di mana dia melakukan eksekusi. Nah, itu rumor yang beredar.
Terus geng, masih dari laporan media TMZ nih geng. Jadi kabarnya, di bulan Desember tahun 2023, sempat ada salah satu lagunya David yang bocor ke publik sebelum dirilis. Nama folder untuk lagu tersebut adalah Celeste Demo Unfin. Mungkin maksudnya itu adalah unfinished gitu ya, belum selesai. Nah, lagu tersebut menceritakan tentang David yang menyatakan cinta kepada seorang perempuan yang bernama Celeste. 2 kali namanya disebutkan di dalam lirik lagu tersebut. Yang pertama, ada di lirik yang ini. Terus yang kedua, ada di lirik yang ini, geng. Nah, kalian udah dengar sendiri ya, geng. Dan memang nggak bisa dipastikan apakah Celeste yang dimaksud ini ya adalah Celeste Rivas. Tapi kan jika memang kayak gitu berarti ini, berkaitan banget. Udah nggak mungkin orang lain gitu. Dan ada juga potongan lirik lagu yang belum dirilis oleh David sekitar bulan Maret tahun ini, di mana liriknya itu seperti bentuk pengakuan dari David. Lirik tersebut berbunyi kayak gini. Dari lirik tersebut kalian bisa dengar sendiri, geng. Aneh banget gak sih? Semacam pengakuan. Terus bukti selanjutnya adalah adanya screenshot percakapan dari Discord yang diduga dilakukan oleh David dengan Celeste ini. Netizen mencoba mencari di server Discordnya David dan menemukan seorang user yang bernama Celeste yang sudah bertukar pesan dengan David sejak tahun 2022. Percakapan mereka berakhir di tahun 2024, sesaat sebelum Celeste menghilang. Wah. Dari screenshot tersebut menunjukkan bahwa David dan Celeste ini sedang ngobrol lewat pesan satu sama lain. Dan David menulis, "Celeste in here?" Dan Celeste menjawab, "Hi David Bark." Nah, sejak saat itu geng, mereka berdua mulai saling intens berkirim pesan. Bahkan para penggemar yang juga tergabung di dalam server Discord tersebut berspekulasi kalau mereka sudah berpacaran. Kemudian ada chat Discord lainnya di mana Celeste ini mengeluh bahwa orang tuanya nggak memperbolehkan dia untuk menonton David. Dan pada saat itu David menjawab yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kata-katanya kayak gini, "Jangan khawatir, aku bakal menanganinya." Nah, banyak yang berasumsi bahwa cara David menangani hal tersebut yaitu dengan mengajak paksa Celeste. Di platform X banyak banget geng netizen yang nge-spill bukti-bukti kalau David ini punya hubungan dengan Celeste, seperti model dari musik video David untuk lagu Here With Me dan Romantic Homicide yang menampilkan fisik dari modelnya itu mirip banget dengan Celeste. Di musik video lainnya yang berjudul One More Dance, di situ terlihat seperti ada seseorang yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Nih kalian lihat nih, mirip nggak? Ya. Dan di dalam musik video tersebut juga ada perempuan yang penampilannya mirip atau sama seperti Celeste. Netizen berasumsi kalau adegan tersebut seperti menggambarkan bagaimana Celeste ini ya jenazahnya dibuang oleh David. Masuk akal nggak? Dan ada beberapa lagu David yang dirilis bertepatan dengan ulang tahunnya Celeste. Kok bisa? Tuh, beberapa keanehannya tuh. Kalian lihat sendiri. Anehnya juga geng, di dalam penampilannya David tanggal 30 Juli tahun 2025, David ini membawakan tema yang sedikit aneh juga. Temanya tentang pemakaman. Nih kalian bisa lihat videonya. Dan ada sebuah peti karangan bunga, sebuah tema yang aneh untuk sebuah pertunjukan musik. Banyak yang berspekulasi kalau tema tersebut dipilih oleh David sebagai perayaan atas meninggalnya Celeste. Lalu ada sebuah video ketika David ini menyanyikan lagunya yang berjudul Afterlife di bulan April tahun ini. Dan ketika menyanyikan lagu tersebut dia nangis. Kayak ngerasain feel-nya, kayak kisah nyata gitu. Nah, netizen mencocok logikan kalau konser ini diselenggarakan di bulan April, yang mana di bulan April tersebut Celeste dikabarkan hilang. Kemudian ada netizen yang kabarnya berhasil mengakses iCloud-nya David dan menemukan adanya foto David bersama dengan Celeste. Di foto tersebut mereka menggunakan efek yang ada gambar Hello Kitty-nya. Nah, katanya geng, Celeste di saat itu suka Hello Kitty memang. Nah, makanya sandal yang digunakan ketika dia ditemukan bergambar Hello Kitty. Dan kebetulannya lagi profile picture akun TikTok-nya David gambarnya juga Hello Kitty. Wah. Terus ada juga nih chat dari DM Instagram yang diduga merupakan chat antara Celeste dengan seseorang. Yang mana orang ini bertanya kepada Celeste apakah dia akan tetap bertanya kepada David atau kembali kepada dia. Karena si orang yang ngechat Celeste ini gak pengen Celeste kena masalah dengan David. Jadi kayak temen yang mewanti-wanti, lo mau balik ke David atau lo balik ke gue. Hati-hati lo, gue gak mau lo ada masalah sama David. Nah dari isi chatnya kayak gitu. Terus ada interviewnya David juga yang menjelaskan makna dari salah satu lagunya yang berjudul Romantic Homicide, yang kemudian dihubung-hubungkan oleh netizen. Ini adalah aksi yang dilakukan oleh David kepada Celeste.
Dari penjelasannya tuh kayak mengarah ke sana. Nah, terus selanjutnya ada pengakuan dari seseorang yang diduga adalah saudara laki-lakinya Celeste yang menyebutkan bahwa benar David lah yang menghabisi nyawa Celeste. Kalian bisa baca chatnya di sini. Terus juga geng, di tahun 2023 David ini pernah merepost postingan dari Celeste di Instagramnya. Masih di tahun yang sama, ada netizen di Discord yang menanyakan ke David terkait fotonya dia dengan seorang perempuan yang sangat mirip dengan Celeste. Dari sinilah ya, kita bisa melihat bahwa David ini benar-benar punya hubungan yang dekat banget dengan Celeste, jenazah perempuan yang ditemukan di dalam mobilnya si David. Masih banyak foto dan video David yang saat ini tersebar luas di media sosial yang memperlihatkan ketika dia bersama dengan Celeste. Nah, ada spekulasi yang muncul juga, geng, kalau David ini sebenarnya memiliki seorang pacar yang berpenampilan sama dengan Celeste tadi. Namanya pun mirip, yaitu Celeste juga, tapi Celeste Herrera. Tapi ini kayak spekulasi yang gak masuk akal gak sih? Orang jenazahnya si Celeste Hernandez ini udah ditemukan di dalam mobilnya David, kok bisa-bisanya ada rumor kalau David punya pacar Celeste tapi yang lain. Dan dikatakan ya pacar David yang bernama Celeste ini juga, yang beda orang ini, dikatakan umurnya 23 tahun. Alasannya karena David sangat terobsesi dengan Celeste sehingga ingin mencari perempuan yang namanya sama dan terlihat mirip dengan dia. Tapi gak masuk akal. Tapi netizen juga menduga bahwa David ini bersama dengan Celeste Herrera ya, itu hanya alibi aja. Jika ada yang menanyakan tentang foto-fotonya dia atau bahkan lagu tentang Celeste ini, dia bisa menjawab dengan ya Celeste yang dimaksud adalah Celeste Herrera yang usianya 23 tahun. Sehingga ya dia itu nggak dicurigai sebagai laki-laki yang memacari anak di bawah umur. Karena kan si Celeste Rivas Hernandez tadi itu kan umurnya masih 13 tahun. Itu ilegal kalau di Amerika memacari anak kecil kayak gitu. Netizen juga berspekulasi kalau alasan David menghabisi Celeste Rivas itu karena Celeste ini ingin pulang ke rumah dan meninggalkan David. Dia nggak mau jika orang-orang tahu kalau dia menjalin hubungan dengan seseorang yang masih di bawah umur yang kabarnya bakal menghancurkan karir dia, sehingga David memutuskan untuk menghabisi nyawa Celeste ini. Kira-kira masuk akal nggak menurut kalian? Dan berita terbarunya, geng, katanya David sudah membatalkan turnya nih setelah polisi akhirnya menyelidiki David dan menggeledah rumahnya. Nah, di saat itu ya, ada seorang musisi yang bernama Kelly Uchis itu kabarnya juga membatalkan lagu collab-nya dengan David setelah insiden ini. Padahal lagu tersebut sudah dijadwalkan bakal rilis. Nah, jika pada akhirnya David terbukti bersalah atau justru nggak terbukti lah ya atas kasus ini, ya di mata para netizen David ini adalah seorang ya itu dia laki-laki yang suka sama di bawah umur, atau bisa dikatakan dia ini ya melanggar hukum lah, karena umur David itu kan 20 tahunan sementara Celeste itu masih 13 tahun ketika hilang ya kan, dan ketika ditemukan itu ya hitungannya sudah 15 tahun. Itu tidak dapat dibenarkan apalagi di Amerika, geng. Untuk itu publik sangat menyoroti kasus ini dan terus menunggu update apakah David ini adalah pelaku dari kasus ini. Nah, itu dia, geng, pembahasan kita kali ini mengenai penemuan ya jenazah seorang perempuan di dalam mobilnya David sang penyanyi yang diduga ini adalah pacarnya sendiri. Gimana, geng, menurut kalian? Kalian yakin pelakunya David atau orang lain? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nanti kita akan bahas part selanjutnya dari kasus ini kalau sudah ada kabar yang terang benderang.